Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Syarina, mahasiswa Magister Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia UI GPTK Padang. Melalui video ini saya akan memaparkan, membahas hal-hal yang terkait dengan forensik komputer. Langsung saja. Di sini nanti melalui video ini kita akan membahas beberapa hal seperti mulai dari apa itu forensik komputer, tujuannya, kemudian juga akan membahas salah satu contoh kasus forensik digital di Indonesia. Kemudian kita akan juga membahas tentang bagaimana menjalankan tahapan forensik digital, mengapa forensik digital itu perlu dilakukan. Kemudian nanti saya juga akan mendemokan salah satu penggunaan salah satu tool forensik digital. Kemudian terakhir kita akan membahas bagaimana legalitas forensik digital khususnya di Indonesia. Dan di akhir sekali nanti saya akan menyimpulkan beberapa poin ya berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Baiklah, langsung saja. Jadi apa itu forensik komputer? Mungkin kita pernah mendengar istilah-istilah seperti ilmu forensik komputer, atau forensik cyber, atau forensik digital. Kemudian ada juga beberapa term atau istilah yang berkaitan ya dengan forensik komputer ini seperti cybercrime, bukti atau bukti digital, sidang, investigasi, jejak digital, atau mungkin pernah dengar juga istilah digital footprint. Kemudian juga ada istilah hukum, legal, segala macam. Jadi forensik komputer atau ilmu forensik komputer atau forensik cyber itu adalah bidangnya memanfaatkan ilmu komputer dan prinsip-prinsip forensik untuk mengumpulkan bukti digital secara legal yang dapat diterima di pengadilan. Jadi forensik komputer itu adalah praktik mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data digital dengan cermat sesuai dengan cara yang sah di mata hukum untuk mengungkap suatu kebenaran. Forensik komputer itu sering juga disebut dengan istilah forensik digital karena bukti-buktinya itu berupa data digital. Selanjutnya, berikut adalah beberapa konsep utama yang berkaitan dengan forensik komputer. Forensik komputer itu memadukan keahlian teknis komputer dengan pemahaman tentang prosedur hukum, sehingga bukti digital itu dapat memiliki landasan yang kuat. Selanjutnya, fokus utama dari forensik komputer adalah mengumpulkan data digital yang relevan dengan penyelidikan, baik dari barang bukti elektronik seperti komputer, smartphone, maupun media penyimpanan lainnya. Data yang dikumpulkan itu kemudian akan dianalisis menggunakan berbagai teknik dan perangkat lunak khusus untuk forensik. Kemudian praktisi forensik komputer itu tidak hanya mengumpulkan bukti ya, tapi juga menganalisisnya secara mendalam dan menyusun laporan yang jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan hukum di persidangan. Kemudian juga nantinya hasil analisis forensik komputer ini dapat digunakan untuk berbagai hal, seperti untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan, membantu investigasi, serta menjadi bukti dalam proses persidangan. Nah, keseluruhan proses ini mulai dari pengumpulan hingga pelaporan dilakukan dengan mengikuti aturan hukum secara ketat demi menjaga keaslian dan kesahihan barang bukti di pengadilan. Selanjutnya, ada beberapa istilah penting dalam forensik komputer, mungkin nanti akan sering kita temui juga di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Yang pertama itu ada istilahnya digital evidence atau barang bukti digital. Nah, bayangkan jika penyelidikan atau dalam suatu investigasi, kita tidak hanya mencari sidik jari atau jejak kaki, gitu, tapi juga jejak aktivitas online, jejak kita di dunia maya. Gitu. Inilah yang dimaksud sebagai bukti digital.
yaitu data elektronik seperti file komputer, jaringan, media penyimpanan, bahkan log aktivitas yang dikumpulkan, diawetkan, dan dianalisis untuk keperluan penyelidikan. Kemudian ada juga istilahnya digital forensic investigator, yaitu sosok yang disebut sebagai peneliti forensik digital atau analisis forensik komputer, analisis atau pemeriksa forensik komputer. Dan inilah orang yang berperan layaknya sebagai detektif di dunia maya. Mereka adalah ahli yang mengumpulkan dan menganalisis bukti digital untuk mengungkap kebenaran. Kemudian ada juga istilahnya cybercrime investigation atau penyelidikan cybercrime, kejahatan cyber. Nah, ketika dunia maya itu menjadi arena kejahatan seperti hacking, pencurian identitas, atau penipuan, penyelidikan cybercrime pun dilakukan. Nah, di sini bukti digital itu akan menjadi kunci penting dalam mengungkapkan kasus-kasus seperti ini. Kemudian yang terakhir itu ada istilah yang paling penting, yang paling ya istilah yang cukup penting dalam forensik komputer, yaitu chain of custody. Bayangkan bukti digital itu mirip halnya dengan bukti fisik, yang kredibilitasnya itu juga harus dijaga. Itulah mengapa harus ada yang namanya chain of custody, atau mungkin artinya seperti rantai pemeliharaan atau rantai kepemilikan, yaitu dokumentasi yang lengkap mengenai bagaimana bukti digital itu mulai dari awal, ya, dari ditemukan, dikumpulkan, disimpan, dan ditangani, hingga sampai di proses pengadilannya. Jadi chain of custody ini, rantai dokumentasi ini, memastikan tidak ada manipulasi atau kecurangan selama proses penyelidikan menggunakan barang bukti digital. Itulah dia peran chain of custody tadi. Selanjutnya, nah kita mulai membahas tentang tujuan dari komputer forensik. Jadi tujuan utama dari komputer forensik yaitu menggunakan teknik khusus, yaitu teknik pemulihan, teknik analisis, dan penanganan data forensik untuk mengumpulkan, memproses, dan memvalidasi bukti digital yang dapat bertahan di pengadilan. Dapat bertahan ini maksudnya yang dapat dipertahankan secara sah, karena melalui proses-proses sesuai prosedur, sesuai hukum secara sah. Nah, untuk tujuan-tujuan selanjutnya, tujuan pengembangan dari tujuan utama tadi, ada beberapa yang kita bahas di sini. Yang pertama itu adalah evidence recovery atau pemulihan barang bukti. Jadi komputer forensik itu menggunakan teknik dan metode khusus untuk mengidentifikasi, mengekstrak, dan memperoleh bukti digital yang relevan dari berbagai perangkat dan sistem digital, seperti komputer, smartphone, jaringan, platform cloud, perangkat IoT, dan lain-lain. Nah, ini digunakan untuk memulihkan data, baik data yang terhapus, data yang terenskripsi, data tersembunyi, ataupun data yang rusak. Kemudian tujuan yang kedua, sub-goal yang kedua, yaitu adalah preservation, evidence preservation, atau pemeliharaan barang bukti. Jadi setelah dipulihkan tadi, bagaimana memastikan keutuhan bukti digital itu tetap terjaga melalui protokol standar dan prosedur chain of custody yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi untuk menunjukkan bahwa bukti ini tidak pernah mengalami modifikasi atau manipulasi. Kemudian tujuan yang ketiga, subgoal yang ketiga itu adalah forensic analysis. Jadi komputer forensik ini menganalisis bukti digital tanpa mengorbankan integritasnya untuk merekonstruksi peristiwa digital, mengungkap jadwal kegiatan, mengorelasikan log sistem, mengidentifikasi pelaku, membuktikan niat dan kesalahan, dan menjalin hubungan antar berbagai artefak digital. Kemudian yang subgoal yang keempat adalah reporting dan presentation. Jadi forensik komputer ini menghasilkan laporan pemeriksaan forensik yang rinci yang mendokumentasikan seluruh proses forensik dan kemudian juga memfasilitasi kesaksian saksi ahli untuk menjelaskan
teknologi apa saja yang digunakan, dan bukti apa saja yang dipulihkan, maknanya dan implikasinya, dan itu harus dibuktikan di pengadilan. Kemudian yang terakhir adalah legal admissibility. Ini adalah salah satu faktor penting dan tujuan penting juga, yaitu penerimaan hukum. Jadi kegiatan dari forensik komputer itu harus mengikuti prosedur forensik yang ketat yang dapat bertahan dalam proses hukum, serta dalam pemulihan barang bukti itu harus mengikuti peraturan legislasi dan privasi, sehingga dapat diterima secara sah di pengadilan. Jadi dengan mencapai tujuan-tujuan ini, ahli forensik komputer itu dapat menjadikan bukti digital ya sebagai bukti yang kuat dan sah dalam penyelidikan dan proses hukum, baik terkait dengan kejahatan cybercrime atau kejahatan lainnya yang berkaitan dengan berbagai macam teknologi. Dari itu tadi tujuan-tujuan dari kegiatan komputer forensik. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas salah satu contoh kasus forensik digital di Indonesia. Sebenarnya bukan kasus forensik ya, bukan kasus forensik, tapi kasus di Indonesia, kasus kriminal di Indonesia yang menggunakan pendekatan forensik digital sebagai salah satu metode untuk pemecahan masalahnya, untuk mengungkapkan kasus tersebut menggunakan pendekatan forensik digital. Nah, kasus yang saya bawa di sini yaitu adalah kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yaitu atau yang dikenal dengan Brigadir J, yang merupakan ajudan dari Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri. Nah, untuk kasus ini di sini ada pelakunya 5 orang. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama pelakunya dan juga vonis yang mereka terima di sidang tingkat pertama yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang pertama itu ada Ferdi Sambo, yang dia menerima vonis hukuman mati. Kemudian istrinya yaitu Putri Chandrawati yang menerima vonis hukuman penjara 20 tahun. Kemudian yang ketiga ada Richard Eliezer atau Baradae, ajudan dari Ferdi Sambo yang menerima hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Kemudian ada Ricky Rizal, BKRR, ajudan dari Ferdi Sambo juga yang menerima hukuman penjara 13 tahun. Kemudian yang terakhir adalah Kuat Ma'ruf, sopir dari Ferdi Sambo, yang menerima vonis hukuman pada sidang pertama yaitu hukuman penjara selama 15 tahun. Nah, selanjutnya barang bukti digital apa saja yang ditemukan saat memecahkan kasus ini, yaitu ada beberapa di antaranya yaitu rekaman CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo, kemudian rekaman DVR CCTV di komplek perumahan Polri Duren 3, kemudian ada rekaman CCTV di Saguling, kemudian percakapan WhatsApp antar para tersangka, foto dan video jenazah, hasil otopsi jenazah, hasil analisis DNA, dan juga ada data forensik dari handphone dari masing-masing tersangka. Nah, di sini peran forensik digitalnya apa saja ya yang dalam kasus ini? Apa saja peran forensik digital dalam pengungkapan kasus ini? Yang pertama yaitu membantu penyelidik melacak jejak digital para tersangka. Kemudian memverifikasi keaslian rekaman CCTV dan foto, video, dan berbagai barang bukti lainnya. Kemudian juga menganalisis percakapan WhatsApp antar para tersangka, memulihkan data yang dihapus dari handphone para tersangka, mencocokkan data forensik dengan hasil otopsi, kemudian juga membantu penyelidik membangun kronologi kejadian. Nah, itu dia tadi. Di sini berarti forensik digital itu memainkan peran penting ya dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J. Barang bukti digital dan analisis para ahli forensik digital membantu penyidik membongkar kejahatan para tersangka dan menemukan bukti yang memberatkan mereka. Barang bukti digital yang dipaparkan di persidangan itu juga membantu hakim dan jaksa untuk menentukan siapa yang bersalah dan apa kesalahannya gitu. Apa barang bukti dari kejadian-kejadian ini. Itu sekian pembahasan tentang contoh kasus yang menerapkan metode forensik digital di Indonesia.
Selanjutnya kita masuk pembahasan tentang bagaimana menjalankan tahapan forensik digital. Nah, tadi kita ada membahas ya tentang chain of custody. Nah, chain of custody ini disebut juga sebagai paper trail atau forensic link atau dokumentasi kronologi barang bukti. Chain of custody itu menunjukkan proses pengumpulan, sekuensi kontrol, pemindahan, dan analisis barang bukti. Chain of custody juga mendokumentasikan secara detail siapa saja orang atau pihak yang menangani barang bukti, kapan tanggal dan waktunya, kapan pemindahannya, dan tujuan pemindahan barang bukti itu untuk apa, itu harus didokumentasi secara detail di dalam chain of custody. Nah, hal ini bertujuan untuk menunjukkan trust atau kepercayaan kepada pengadilan dan pihak yang terkait bahwa barang bukti itu terus terjaga keasliannya dan tidak pernah diubah atau dimodifikasi. Nah, untuk menjaga barang bukti digital, chain of custody harus diberlakukan mulai dari tahapan pertama, dari awal sekali, mulai dari pengumpulan, pemeriksaan, analisis, hingga pelaporan. Hingga juga pada saat presentasi di persidangan. Nah, hal ini sangat penting untuk menghindari kemungkinan adanya dugaan bahwa barang bukti itu telah dikompromi dengan berbagai cara. Nah, di sini dapat kita lihat di layar ini adalah metode tahapan-tahapan dalam metode forensik digital yang dikemukakan oleh National Institute of Standard and Technology. Nah, di dalam proses ini, mulai dari awal sampai akhir kita harus menerapkan proses yang namanya chain of custody. Ya, harus terdokumentasi dengan jelas setiap tahapan-tahapannya itu, mulai dari media yang didapatkan, yang dikumpulkan, kemudian data yang diterima, gitu, data yang dikumpulkan, diperiksa, kemudian setelah analisis itu informasi yang didapatkan apa saja, kemudian pada bagian reporting itu evidence atau barang bukti yang dikemukakan, barang bukti yang berkaitan dengan kasus ini yang dibawa ke pengadilan itu apa saja itu harus didokumentasi dengan jelas dalam chain of custody. Nah, seperti ada kaitan antara chain of custody ini dengan tahapan-tahapan proses forensik digital. Nah, itu dia penjelasan mengenai salah satu metode paling dasar, yang paling standar dalam forensik digital, itu yang dikemukakan oleh National Institute of Standard and Technology. Nah, untuk tahapan-tahapan prosesnya sendiri, kalau acquisition itu ya mengidentifikasi, merekam, dan mengumpulkan data. Kemudian examination itu memeriksa, memproses data yang dikumpulkan secara forensik, secara manual maupun otomatis. Kemudian untuk analisis itu ya menganalisis hasil pemeriksaan tadi untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Kemudian bagian reporting itu berarti melaporkan hasil analisis, mencakup tindakan apa saja yang dilakukan, alasan pemilihan tool dan prosedur yang dilakukan, serta temuan-temuan yang ditemukan beserta hasil analisisnya. Itu harus dilaporkan semuanya di dalam proses persidangan, dalam bentuk report maupun presentasi nanti. Itu dia untuk metode yang paling standar ya, terdiri dari 4 tahap. Selanjutnya kita perkenalkan juga beberapa metode lain. Yang pertama itu ada juga metode dari National Institute of Justice. Nah, kalau ini bedanya yang tadi ada 4 tahapan, ini ada 5. Jadi kalau kita lihat perbedaannya di sini, ada ternyata acquisition itu terpecah jadi 2 gitu, dari 2 tahapan, yaitu ada identification dan collection. Ada identification dan collection. Nah, jadi yang pertamanya proses pengumpulan yang di metode tadi, yang acquisition tadi itu dipecah di sini menjadi identification, yaitu untuk menentukan data yang dibutuhkan dalam investigasi, kemudian collection untuk mengumpulkan datanya. Jadi proses identifikasi dan collection-nya terlihat pemisahan tugasnya di sini pada metode ini. Kemudian metode selanjutnya Digital Forensic Research Workshop. Ini terdiri dari 6 tahapan. Nah, perbedaannya dengan yang dari National Institute of Standard and Technology yang tadi, yang 4 tahapan tadi, acquisition-nya di sini juga dipecah. Kalau yang tadi yang dipecah jadi 2, ini dipecah jadi 3. Ada tambahannya, preservation di sini ada tambahannya.
Kemudian untuk reporting itu berubah istilahnya menjadi presentation. Nah, kalau yang preservation di sini itu tujuannya untuk apa? Untuk memelihara data, untuk menjaga integritas dan otentisitas bukti digital. Nah, sedangkan untuk presentation ya kira-kira lebih kurang mirip lah dengan reporting untuk menyajikan informasi hasil analisis berupa laporan lengkap proses investigasi digital forensik secara keseluruhan. Nah, itu dia tadi. Jadi kedua metode ini soal seperti perluasan ya. Kedua metode ini adalah pengembangan dari metode yang sebelumnya. Selanjutnya kita ada dua metode lagi yang akan kita kenalkan di sini. Mulai dari yang kanan dulu, ada metode Systematic Digital Forensic Investigation Model. Nah, kalau ini lebih banyak, ada 11 tahapan di sini. Ada 11 tahapan, 11 fase. Itu mulai dari pertama ya, preparation, mempersiapkan investigasi dengan memahami kasus dan mendapatkan otorisasi. Maksudnya berarti ya investigatornya ya harus punya otoritas dulu untuk mempunyai hak ya untuk menginvestigasi kasus ini gitu. Kemudian securing the scene, mengamankan TKP dan melindungi integritas bukti digital. Kemudian survey and recognition, melakukan survei awal TKP, mengidentifikasi sumber bukti dan merencanakan pencarian. Kemudian documenting the scene, mendokumentasikan TKP dalam bentuk foto, sketsa maupun peta dan lain-lain. Kemudian yang kelima, ada communication shielding, memblokir komunikasi perangkat untuk menghindari overwriting data. Kemudian evidence collection, mengumpulkan bukti volatil dan non-volatil. Mulai dari sini nih, mulai mirip dengan metode-metode yang sebelumnya. Karena selanjutnya ada preservation juga untuk pengemasan, penyimpanan, dan transportasi bukti. Kemudian juga ada examination untuk memeriksa isi bukti dan mengekstrak informasi penting di dalamnya. Ada analisis untuk menganalisis hubungan antar bukti dan merekonstruksi kejadian. Kemudian ada proses presentation untuk melakukan laporan investigasi dan menarik kesimpulan. Kemudian yang terakhir adalah result and review. Di sini dilakukan peninjauan ulang proses investigasi untuk menentukan apakah diperlukan perbaikan dalam proses ini atau tidak. Gitu. Nah, itu dia keseluruhan 11 fase, 11 tahapan dari metode Systematic Digital Forensic Investigation Model. Kemudian di sini ada lagi satu metode terakhir yang akan kita bahas, adalah Integrated Digital Forensic Investigation Framework. Ini agak berbeda dengan metode-metode sebelumnya. Kalau dilihat sekilas ya, namanya beda-beda semua. Di sini terdiri dari 4 tahapan, 4 fase. Yang pertama ada pre-proses, persiapan investigasi, kemudian tahapan proaktif, pengumpulan bukti dan analisis awal, itu seperti termasuk investigasi TKP, pengumpulan bukti volatil dan segala macamnya yang di bagian awal. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah reaktif, proses investigasi tradisional. Nah, maksudnya proses investigasi tradisional ini adalah metode seperti yang dilakukan pada metode sebelumnya, itu tahapan-tahapan pada metode sebelumnya, termasuk seperti identifikasi, koleksi, preservasi atau pemeliharaan, pemeriksaan, analisis, dan presentasi. Nah, ternyata yang metode-metode dari tahapan-tahapan pada metode tadi yang sebelum-sebelumnya itu dimampatkan dalam satu fase pada metode ini, dalam fase reaktif. Nah, untuk yang terakhir yaitu post-proses adalah tahapan akhir dari investigasi, mencakup dari pengembalian dan penyimpanan barang bukti dan melaksanakan tinjauan atau review dari hasil investigasi. Serupa dengan di soal review tadi ya, pada tahapan ini. Nah, itu dia adalah 5 metode forensik digital yang umum digunakan saat ini. Kemudian selanjutnya, nah selain metode-metode tadi, ternyata ada 2 juga istilah pendekatan dalam digital forensik. Yaitu ada namanya static forensik dan live forensik. Nah, static forensik itu
Di dalamnya pemeriksaan dilakukan pada salinan disk untuk mengambil konten memori, seperti file yang dihapus, riwayat pengusahaan web, dan aktivitas lainnya. Pada statik forensik itu melibatkan pembuatan timeline untuk ringkasan aktivitas sebelum sistem dimatikan. Jadi di sini berarti statik forensik ini dilakukan pada saat sistemnya sudah dimatikan ya. Sistem yang diinvestigasi itu sudah dalam kondisi mati. Nah, pada pendekatan ini digunakan berbagai perangkat software dan hardware untuk membuat dump memori dan memilih data sebagai barang bukti. Nah, data forensik yang diperoleh itu melalui perangkat eksternal seperti USB, hard disk eksternal atau CD, DVD, dan selanjutnya nanti data-data tersebut diambil ke laboratorium forensik untuk analisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya untuk pendekatan live forensik. Live forensik itu di sini perolehan barang buktinya dilakukan saat sistem masih beroperasi ternyata ya. Perbedaannya itu dengan statik forensik. Informasinya di sini dikumpulkan, dianalisis, dan laporannya dihasilkan tanpa mematikan sistem. Alat analisis live forensik itu nantinya akan memberikan detail tentang memori, proses yang berjalan, koneksi jaringan, dan konten memori yang tidak terenkripsi. Nah, analisis live forensik ini memberikan konsistensi dan integritas data forensik karena informasi yang dikumpulkan saat sistem itu masih aktif. Nah, jadi perbedaan mendasar antara kedua pendekatan ini, antara statik dan live forensik, itu terletak pada waktu pemeriksaan dan cara informasinya diperoleh. Statik forensik itu dilakukan setelah sistem dimatikan, sementara yang live forensik itu memungkinkan kita melakukan pemeriksaan tanpa menghentikan sistem operasi. Nah, tanpa menghentikan operasi dari sistem yang sedang diinvestigasi. Nah, kira-kira itu dia perbedaannya. Nah, itu dia dua pendekatan yang bisa diterapkan dalam forensik digital. Nah, masalah mau menggunakan yang mana berarti itu tergantung dengan kasus yang sedang diinvestigasi ya, tergantung dengan kasus dan kebutuhannya. Eh, apakah kita memilih statik forensik atau live forensik. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan tentang mengapa forensik digital itu perlu dilakukan. Nah, mengapa forensik digital itu perlu dilakukan? Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa forensik digital itu perlu dilakukan. Ya, yang pertama, meningkatnya jumlah kejahatan cyber. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan yang melibatkan komputer seperti hacking, penipuan online, dan penipuan online dan pornografi dan lain-lain itu semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan forensik digital untuk membantu penyelidikan dan mendapatkan bukti digital terkait dengan kejahatan-kejahatan tersebut. Kemudian forensik digital bertujuan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan melaporkan bukti digital secara legal dan dapat diterima di pengadilan. Nah, hasil forensik digital ini bisa membantu dan mendukung proses hukum terhadap kejahatan yang melibatkan bukti digital. Jadi kalau ada kasus kejahatan atau kriminal yang melibatkan bukti digital, di sini berarti forensik digital itu perlu dilakukan. Ya kan, buktinya digital, berarti forensiknya harus digital juga, gitu kan. Nah, selanjutnya, forensik digital itu memiliki teknik dan perangkat untuk memulihkan data yang terhapus, data yang rusak, atau data yang disembunyikan. Hal ini sangat berguna dalam kasus kejahatan di mana pelaku berusaha menghapus jejak digitalnya. Nah, di sini berarti untuk kasus-kasus di mana pelakunya itu udah mulai aneh-aneh ya, udah mulai menyelundupi barang bukti atau menghapus atau mencoba menghancurkan barang bukti. Di sini peran forensik digital itu penting gitu, karena di sini forensik digital dapat memulihkan data yang sudah terhapus atau data yang disembunyikan. Kemudian forensik digital itu dapat juga digunakan di lingkungan perusahaan untuk memeriksa apakah karyawan mematuhi peraturan penggunaan aset digital perusahaan seperti komputer, email, dan sebagainya. Kemudian juga analisis forensik pada lalu lintas data, log sistem, dan konfigurasi jaringan itu dapat membantu mengungkap aktivitas mencurigakan
dan mendeteksi adanya serangan keamanan cyber. Kemudian juga forensik digital bisa digunakan untuk membantu menentukan penyebab dari masalah pada sistem IT, misalnya seperti crash pada server, kebocoran data, malware, dan lain sebagainya. Forensik digital dilakukan juga oleh perusahaan untuk menginvestigasi atau menyelidiki karyawan yang diduga melakukan kecurangan, gitu, seperti melakukan pencurian data atau aktivitas ilegal lainnya, yang dalam pelaksanaannya itu menggunakan aset digital perusahaan. Nah, berdasarkan alasan-alasan tersebut ya, dengan demikian, forensik digital itu penting dilakukan baik oleh penegak hukum maupun dalam lingkup organisasi atau perusahaan untuk berbagai tujuan terkait dengan kejahatan cyber, mitigasi, kepatuhan regulasi, dan penyelidikan internal. Nah, selanjutnya, di sini kita akan membahas salah satu dari tool forensik digital yang saya pilih di sini adalah namanya Forensically, yaitu kumpulan tool gratis. Jadi dia satu aplikasi web gitu, di dalamnya terdapat sekumpulan tool gratis untuk forensik citra digital yang dikembangkan oleh Jonas Wagner. Nah, fitur-fiturnya di dalamnya itu terdapat fitur-fitur untuk analisis gambar digital, yang terdiri dari clone detection, error level analysis, noise analysis, metadata, geotext, thumbnail analysis, dan juga ada fiturnya offline capabilities, yaitu di mana di sini walaupun dia aplikasi web ya, tapi dia bisa diinstal dan bisa kita manfaatkan dalam kondisi ketika jaringan offline. Jadi kita bisa pakai aplikasinya dalam kondisi offline juga. Untuk aplikasi webnya itu bisa diakses pada halaman URL ini, https://4.ch/fotoforensik. Nah, di sini saya juga menambahkan quote ya, quote dari developernya ya yang dituliskan di web aplikasinya. Kata-katanya seperti ini kira-kira. Bayangkan forensically seperti kaca pembesar yang membantu kita melihat detail yang mungkin tersembunyi. Sama seperti kaca pembesar, tool ini tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah atau yang baik dari yang jahat, tetapi mungkin membantu kita mengungkap kebenaran. Ya, jadi tool ini ya memang tujuannya untuk mengungkap kebenaran, digunakan untuk analisis citra digital, analisis gambar. Jadi di sini nanti kita menggunakan tool-tool yang ada, fitur-fitur yang ada, itu kita bisa melihat apakah ada hal-hal tersembunyi gitu, hasil manipulasi di dalam sebuah gambar. Nah, itu dia tujuan dan kegunaan dari tool Forensically. Baiklah, langsung saja kita coba untuk demonya secara langsung. Stop share dulu. Coba share screen lagi di aplikasi webnya. Baiklah, berikut di sini adalah tampilan dari aplikasi Forensically. Dapat kita lihat di sini bagian atasnya itu ada menu Open File dan Help. Untuk Open File ini kita di sini bisa mengupload file dari lokal ya yang ingin kita analisis bisa kita upload. Kemudian juga ada menu Help. Di sini ada penjelasan mengenai tool Forensically ini, kemudian fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Kemudian juga penjelasan detail tentang konfigurasi ya dari masing-masing fitur. Kemudian kita coba langsung saja mendemokan tool ini. Pertama di sini sudah ada gambar bawaan dari aplikasi ini ya, gambar contohnya. Kita pakai gambar ini saja. Ini adalah kita lihat gambar landscape perkotaan yang dari jarak jauh. Dan di sini ada apa ini? Ada UFO. Piring terbang di atas kotanya. Kemudian juga ada langit dengan awan-awan dan di sini ada para layang satu. Ya, kira-kira ini seperti ini gambar yang ingin kita analisis. Ya, kalau dilihat sekilas ini kejanggalan yang ada di sini itu apa ya? Ya pasti UFO-nya. UFO-nya ya
Di sini akan kita analisis nanti apakah gambar ini asli atau hasil manipulasi. Langsung saja kita coba tool yang pertama, yaitu magnifier. Nah, tool ini memungkinkan kita melihat detail-detail kecil yang tersembunyi di dalam sebuah gambar. Caranya dengan memperbesar ukuran piksel dan kontras di dalam window. Window ini maksudnya adalah persegi nih ya. Ini adalah persegi area cutting pembesaran pada tool ini. Nah, kalau kita lihat di bagian tepian-tepian piring terbangnya, iPhone-nya, lihat dari segi warna dia agak cukup berbeda ya dengan di sekitarnya. Kalau kita lihat bagian ke atas, infonya agak berbeda. Ada seperti pecah-pecah, tidak rata juga di bagian infonya. Oh, yang para layangnya juga lumayan kontras ini. Nah, kalau sekilas mungkin dari sini saja kita belum bisa memastikan ya apakah ini manipulasi atau bukan. Sebaiknya kita coba contoh tool selanjutnya. Yang kedua yaitu clone detection. Tool clone detection di sini dia nanti akan meng-highlight area yang mirip dalam sebuah image. Kalau ada kemungkinan manipulasi, biasanya kan ketika orang mengedit foto gitu, dia akan menggunakan aset yang mirip gitu. Jadi satu aset dipakai banyak, disebar di dalam sebuah gambar. Nah, di sini kita lihat ada 3 pasang awan yang mirip sekali. Ada yang ini pasang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi kita bisa lihat di sini ada kemungkinan manipulasi di sini ya dengan meramaikan awan. Meramaikan awan. Ada kemungkinan manipulasi objek awan di sini. Lihat. Sementara kalau yang lain-lain ini, yang kecil-kecil ini ya bisa jadi noise karena area yang miripnya itu terlalu kecil. Tapi yang pasti ini yang 3 pasang awan ini, yang awan ini dengan ini, kemudian yang ini dan ini dan ini, kemungkinan ada manipulasi di sana, ada kemungkinan copy paste. Nah, itu hal informasi yang bisa kita dapatkan dari tool clone detection. Selanjutnya kita coba tool yang ketiga adalah noise error level analysis. Nah, kalau error level analysis ini dia akan membandingkan gambar yang asli dengan gambar hasil recompres. Recompres itu maksudnya mungkin gambar asli itu dikompres, kemudian dikompres lagi. Gitu. Jadi dibandingkan antara kedua gambar asli dengan gambar kompresnya, nanti akan menghasilkan wilayah yang lebih terang dan atau lebih gelap gitu. Dan wilayah itu adalah kemungkinan hasil manipulasi. Nah, bisa kita lihat di sini berarti ada 2 objek ya yang terindikasi hasil manipulasi di sini, yaitu objek UFO-nya tadi dengan bayangannya juga ini, dan ada paralayangnya juga. Tadi paralayangnya ada indikasi pemalsuan indikasi manipulasi di sini. Nah, sementara yang lain kalau kita lihat sekilas ya lumayan rata, tapi yang di bagian sini juga agak aneh, bagian awan-awan ini. Baiklah, selanjutnya kita coba tool selanjutnya. Ada tool noise analysis. Kalau noise analysis ini pada dasarnya dia akan menggunakan algoritma denoising. Jadi daripada dia menghilangkan noise, dia di sini akan menghilangkan selain noise. Jadi yang tersisa nanti yang akan terlihat mencolok adalah bagian noise-nya. Ya, bagian noise-nya ini nanti yang merupakan diduga hasil dari manipulasi. Ya, lagi-lagi kita lihat info dan para perlainnya di sini merupakan terindikasi hasil manipulasi ya. Ya, kita lihat di sini. Tapi karena sudah kita gunakan beberapa tool dan hasilnya lumayan sama ya, berarti sudah bisa kita simpulkan ya kalau kedua gambar ini, kedua objek di dalam gambar ini merupakan hasil manipulasi. Tapi nanti ada tool lainnya yang akan bisa mengkonfirmasi semua ini. Nah, sebagai tambahan,
Untuk noise analysis ini, untuk tool ini, dia bekerja baik untuk gambar-gambar besar saja, gambar-gambar berukuran besar. Tapi kalau untuk gambar yang berukuran kecil, dia agak kesulitan menghasilkan hasil analisis yang memberikan hasil analisis yang efektif. Dia agak kesulitan untuk gambar-gambar kecil karena di gambar kecil itu dia informasinya terbatas. Nah, itu kelemahannya untuk algoritma yang noise analysis ini. Baiklah, selanjutnya kita coba dulu lagi ini. Coba kita proses lanjut ke data sekarang ya. Untuk metadata di sini kita akan bisa melihat metadata apa saja yang tersembunyi di dalam file image ini. Bisa kita lihat ternyata gambar ini diambil dengan menggunakan perangkat Sony ya. Ada ada tanggalnya juga di sini, ada tanggal create dan ada tag originalnya. Berarti gambar ini diambil pada gambar aslinya ya, diambil pada tanggal 31 Juli 2014. Ya, bisa kita lihat di sini ternyata sudah melakukan proses modifikasi, modified date yang terakhirnya yaitu tanggal 14 Agustus 2015. Nah, di sini juga ada lokasi ya, informasi GPS-nya. Nah, ya kita bisa kopas sendiri, kita coba searching di web browser, tapi ada tool yang lebih bagus lagi di sini, ada namanya Geotag. Nah, di Geotag ini dia akan menampilkan minimapnya dari lokasi itu. Jadi kita nggak perlu secara manual memasukkannya ke web browser, tapi sudah ada minimapnya di sini. Atau kita bisa juga melihat di Google Map gitu. Kita bisa klik link ini. Kita coba lihat kalau lokasi pengambilan gambarnya itu di Google Map kira-kira di mana ya. Nah, kira-kira di daerah ini ya. Lokasinya di bagian utara Switzerland. Kemudian kita juga bisa melihat beberapa gambar lainnya yang diambil di lokasi yang sama atau yang berdekatan ya dengan lokasi yang tadi, lokasi pengambilan gambar yang ini. Kita bisa cek di website Flickr. Ya, saya lihat di sini adalah lokasi yang berdekatan dengan lokasi pengambilan gambar tadi. Kita lihat gambar-gambar di sini, rata gambar-gambar gedung-gedung perkotaan nih. Ya, mirip dengan gambar-gambar yang tadi. Gambar gedung-gedung itu. Ya, itu adalah untuk fitur geotag. Nah, di sini ada fitur lagi namanya thumbnail analysis. Nah, ini nih tadi yang bisa membuktikan, yang bisa menyimpulkan hasil penemuan kita tadi. Nah, di dalam beberapa gambar tuh ada kemungkinan adanya dia punya thumbnail atau gambar review gitu yang berukuran kecil yang tersimpan di dalam gambar aslinya. Tapi nggak semua gambar punya itu. Apalagi gambar yang sudah sering berpindah-pindah tempat itu sudah sering ditransfer dari satu perangkat ke perangkat lain lewat internet juga. eh, ada kemungkinan banyak data yang hilang, bahkan data GPS, data lokasi seperti tadi itu bisa jadi hilang juga kalau sudah sering ditransfer gambarnya. Nah, ini kebetulan gambarnya lengkap, ada lokasi dan ada thumbnailnya juga. Bisa kita lihat kalau dari thumbnail itu kemungkinan menyerupai dengan data originalnya ya, dari dibikin dari data original dan dapat kita lihat di sini data originalnya berarti gambarnya itu tidak ada iPhone-nya. Kemudian untuk paralelnya ternyata berada di sini, bukan di sini. Ya, ternyata ya bisa kita lihat. Kalau kita ingin lihat perbedaannya, di sini ada opsi untuk checklist show differences. Nah, terlihat di sini perbedaannya. Mencolok sekali ya. Ini gambar asli, paralelnya harusnya di sini, malah jadi di sini. Kemudian ada iPhone-nya di tengah, sama bayangannya juga. Ini berarti hasil manipulasi. Kalau kita awan-awannya juga ternyata berbeda ini. Kita lihat lagi. Ada berbeda awannya, seperti ada tambahan awan. Hmm, itu dia tadi berarti yang gambar cloning tadi dia gambar
awan-awan yang dari sini tadi dia di copy lagi ke sebelah sini ya. Tadi perbedaannya. Tadi sini sudah jelas ya kalau dua objek tadi adalah hasil manipulasi gitu, dan paralelnya harusnya berada di sini tapi malah jadi dipindahkan ke sana. Dan awan-awannya juga ada cloning di sini. Nah, kita seperti itu ya hasil dari analisis. Kita menggunakan tool forensically. Sebagai tambahan ini juga ada tool JPEG analysis ya, yang berisi comment dan quantization table, dan juga ada string extraction. Nah, tool ini men-scan binary content yang ada di dalam file image dan menampilkan karakter aslinya. Bisa kita lihat di sini bagian awalnya itu ada GIF ya, sebagai signature atau penanda untuk gambar JPEG. Ya, sekian untuk penjelasan saya mengenai penggunaan tool ini. Ini kesimpulannya ya, tool ini bisa digunakan untuk analisis gambar digital untuk mencari dan membuktikan kemungkinan terjadinya manipulasi pada sebagian objek, beberapa objek di dalam gambar. Sekian untuk yang bagian demo tool forensik digital menggunakan forensically. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih legalitas forensik digital di Indonesia khususnya. Forensik digital itu memiliki legalitas yang diakui dalam sistem hukum. Legalitas forensik digital di Indonesia itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu memberikan dasar hukum untuk penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan dan menetapkan syarat formil dan material agar alat bukti elektronik tersebut diterima di pengadilan. Nah, alat bukti elektronik yang diatur oleh Undang-Undang ITE itu mencakup informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik. Sedangkan dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam berbagai bentuk elektronik. Jadi, informasi elektronik itu adalah data elektronik, sedangkan dokumen elektronik itu informasi elektronik yang diproses itu dalam berbagai bentuk elektronik. Nah, Undang-Undang ITE itu menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta dengan hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah, alat bukti hukum yang sah. Nah, sementara ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 garing PUU strip 16 garing 2016 menegaskan bahwa frasa informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam Undang-Undang ITE itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali digunakan dalam penegakan hukum oleh lembaga yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Nah, jadi ternyata berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini, informasi elektronik dan dokumen elektronik itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali digunakan untuk penegakan hukum oleh lembaga yang ditetapkan. Kemudian juga di sini ada syarat formil dan material untuk penggunaan alat bukti elektronik. Kalau syarat formilnya itu termasuk bahwa informasi atau dokumen tersebut bukanlah dokumen yang harus dalam bentuk tertulis menurut undang-undang. Dan informasi dan dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Itu dia syarat formilnya. Kemudian syarat materialnya meliputi keotentikan, keaslian, keutuhan atau integritas data atau barang bukti itu, dan ketersediaan informasi atau dokumen elektronik tersebut. Berarti dia harus asli, harus utuh, dan harus tersedia. Dan itu dia kalau kita simpulkan berarti legalitas forensik digital di Indonesia itu didukung oleh Undang-Undang ITE ya, yang mengatur penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan dan juga menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi agar alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah
sebagai bukti yang sah di pengadilan. Itu dia pembahasan tentang legalitas forensik digital khususnya di Indonesia. Kemudian, sudah masuk penutup ya. Kita coba simpulkan lagi pembahasan tadi dari awal sampai akhir, mulai dari definisi forensik komputer. Forensik komputer adalah bidang yang memanfaatkan ilmu komputer dan prinsip forensik untuk mengumpulkan, menganalisis, memvalidasi bukti digital secara legal sehingga dapat diterima di pengadilan. Kemudian tujuan forensik komputer itu utamanya untuk menerapkan teknis khusus untuk pemulihan dan pemeliharaan bukti, untuk analisis forensik, pelaporan dan presentasi, serta penerimaan hukum, agar bukti digital itu dapat digunakan dan dipertahankan dalam berbagai proses hukum. Kemudian salah satu contoh kasus forensik digital di Indonesia adalah kasus pembunuhan Brigadir C yang melibatkan Ferdy Sambo yang kita sudah bahas sebelumnya. Di sini peran forensik digitalnya dalam kasus ini antara lain adalah mengecek jejak digital para tersangka, memverifikasi keaslian rekaman CCTV dan barang bukti digital lainnya, menganalisis percakapan WhatsApp, dan membantu membangun kronologi kejadian. Yang keempat, tahapan forensik digital itu meliputi proses chain of custody yang dimulai dari proses identifikasi, akuisisi, preservasi, pemeriksaan, analisis, hingga pelaporan. Kemudian yang kelima, forensik digital penting dilakukan untuk membantu penyelidikan kejahatan cyber, membantu proses hukum, memulihkan data, memeriksa kepatuhan regulasi, melacak aktivitas jaringan, mengungkap insiden IT, dan penyelidikan internal perusahaan. Kemudian yang keenam, forensically, tool yang sudah kita bahas tadi adalah salah satu tool forensik digital yang merupakan sekumpulan tool gratis untuk forensik citra digital yang dikembangkan oleh Jonas Wagner. Tool-toolnya, fitur-fiturnya antara lain yaitu clone detection, error level analysis, noise analysis, metadata, dan geotag analysis. Serta ada juga thumbnail analysis. Tool ini bisa digunakan untuk menganalisis gambar atau citra digital untuk mencari dan membuktikan kemungkinan manipulasi yang ada di dalamnya. Terakhir, legalitas forensik digital di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang ITE yang mengatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah secara hukum jika memenuhi syarat formal dan material yang ditentukan. Nah, itu dia tadi beberapa kesimpulan berdasarkan pembahasan kita dari awal hingga akhir. Berikut adalah dilampirkan daftar referensi yang digunakan untuk membangun presentasi dan membuat video ini. Baiklah, sekian presentasi, demo, dan video ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga menjadi pelajaran kita semua, menambah ilmu terkait khususnya dengan komputer forensik ini ya. Ya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari saya, Nur Syahina. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.